Halo warga sipil sekalian, saya bernama Yasin atau Yalpari dan teman saya yang bernama Pandiadaman Handaru, yang ketiga teman saya yang bernama Diva Aldimas Ikhwananda. Yaitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas akuntansi sektor publik bab 4. Buku karangan Mardiasmo yang berisi penganggaran sektor publik. Bab ini tentunya membahas satu tentang konsep, dua pengertian, tiga fungsi, dan jenis-jenis anggaran sektor publik. Selain itu, dijelaskan juga prinsip-prinsip dan proses penyusunan anggaran yang diterapkan di sektor publik Indonesia. Yang yang pertama itu membahas tentang konsep anggaran sektor publik. Apa itu konsep anggaran sektor publik? Anggaran sektor publik adalah alat utama bagi pemerintah untuk mengatur dan mengelola keuangan negara, yaitu bisa berdasarkan sumber pendapatan seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan pinjaman. Yang kedua yaitu alokasi pengeluaran. Alokasi pengeluaran bisa dari pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur. Untuk menjadi negara yang kuat mesti butuh pertahanan yang kuat juga. Yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas. Yaitu transparansi adalah mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban publik, gimana bisa jujur. Transparansi itu bisa dibilang terbuka untuk masyarakat, dan akuntabilitas itu ada pertanggungjawaban. Dari konsep tersebut itu penjelasan singkat dari konsep tersebut. Penjelasan yang selanjutnya yaitu seberapa penting sih anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik itu memegang peran penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ya, yang pertama, memperkuat tata kelola keuangan negara. Itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Yang kedua yaitu menjalankan program kebijakan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program pembangunan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memperkuat akuntabilitas dan transparansi, yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Memanfaatkan anggaran untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi itu menjadi kunci dari sebuah pentingnya anggaran sektor publik. Halo teman-teman, saya Pandiadaman Handaru dari Prodi Administrasi Negara ingin melanjutkan paparan yang sudah dijelaskan oleh Yasin Al-Ghifari atau Ya. Langsung saja ya teman-teman. Fungsi anggaran sektor publik memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan sebagai alat perencanaan untuk menentukan prioritas pengukuran dan alokasi sumber daya. Melalui perencanaan anggaran, pemerintah dapat menetapkan tujuan dan target pembangunan serta merencanakan langkah-langkah untuk pencapaiannya.
Yang kedua, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian anggaran membantu mencegahkan pemborosan dan penyalahgunaan dana publik, serta memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif. Lalu yang ketiga, fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal, anggaran adalah instrumen utama kebijakan fiskal pemerintahan. Melalui anggaran pemerintahan dapat mengatur pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal yang disusun melalui anggaran mencakup pengaturan pajak, subsidi, dan investasi publik. Selanjutnya, paparan yang saya jelaskan, jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan penggunaannya. Yang pertama, jenis anggaran operasional. Tujuannya menjalankan kegiatan rutin dan operasional pemerintahan. Contoh gaji pegawai dan pemeliharaan aset. Yang kedua, jenis anggaran modal atau investasi. Tujuannya membangun atau meningkatkan aset dan infrastruktur. Contohnya pembangunan jalan dan gedung sekolah. Selanjutnya penjelasan tentang prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menjamin efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Yang ke-1, prinsip-prinsip anggaran sektor publik tentang keterbukaan dan transparansi. Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus terbuka dan transparan. Informasi anggaran harus dapat diakses oleh publik. Yang kedua, akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Setiap pengeluaran harus dapat bertanggung jawab dan harus ada mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Anggaran harus digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, kesesuaian dengan kebutuhan. Anggaran harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang tepat dan relevan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada proses penyusunan anggaran sektor publik. Proses penyusunan anggaran sektor publik melibatkan berbagai tahap dan stakeholder. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan dan prioritas anggaran. Dan yang kedua, penyusunan, yaitu merumuskan rencana anggaran secara detail. Yang ketiga, pengesahan, yaitu ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dan yang keempat, pelaksanaan, yaitu penggunaan anggaran sesuai rencana. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu menilai efektivitas dan efisiensi pengguna anggaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Siklus anggaran sektor publik terdiri dari beberapa tahap yang saling berhubungan. Yang pertama ada persiapan, yaitu mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menentukan prioritas. Yang kedua ada ratifikasi, yaitu proses persetujuan anggaran oleh lembaga legislatif. Dan yang ketiga pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai rencana dan target. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban, yaitu menyerahkan laporan tentang penggunaan anggaran kepada lembaga yang berwenang. Selanjutnya ada tahap persiapan anggaran. Tahap persiapan anggaran merupakan fase penting yang menentukan kelancaran proses anggaran. Yang pertama,
analisis kebutuhan, menentukan kebutuhan anggaran berdasarkan prioritas program dan kebijakan. Dan yang kedua, proyeksi pendapatan, yaitu menetapkan target pendapatan berdasarkan sumber dan potensi. Dan yang ketiga, ada perencanaan pengeluaran, yaitu merumuskan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan. Dan yang terakhir ada tahap ratifikasi anggaran. Tahap ratifikasi merupakan proses penting dalam siklus anggaran yang melibatkan lembaga legislatif. Yang pertama ada pembahasan anggaran, yaitu lembaga legislatif membahas dan mengkaji rencana anggaran. Dan yang kedua pengesahan anggaran. Lembaga legislatif menyetujui dan mengesahkan anggaran. Dan yang terakhir ada penyerahan anggaran, yaitu lembaga legislatif menyerahkan anggaran kepada eksekutif untuk dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih.